Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Karisma dari 12 Jakarta akan menjelaskan tentang sistem EVI. EVI merupakan singkatan dari Electronic Fuel Injection atau penyemprotan dan penginjeksian bahan bakar yang sudah dilakukan atau dikontrol secara elektronik. Pengontrolan secara elektronik ini lebih baik dibandingkan dengan penyemprotan bahan bakar yang masih konvensional atau masih karburator. Kelebihan dari sistem EVI dibandingkan dengan sistem konvensional atau karburator antara lain nilai campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan kebutuhan mesin. Campuran antara bahan bakar dan udara akan lebih homogen. Pembakaran yang dihasilkan lebih baik, tenaga yang dihasilkan oleh mesin lebih optimal, dan emisi gas buang yang dihasilkan lebih rendah. Pada sistem EVI terdapat 3 sistem utama, yaitu sistem bahan bakar atau full system, sistem induksi udara atau air induction system, dan sistem kontrol elektronik atau electronic control system. Sistem bahan bakar pada sistem EVI berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ke ruang bakar mesin. Sistem bahan bakar EVI terdiri dari beberapa komponen, yaitu tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dalam jumlah tertentu di dalam kendaraan, saringan bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran-kotoran, pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke induktor, selang atau pipa penyalur bahan bakar yang berfungsi sebagai media penyalur atau yang dilewati oleh bahan bakar, pipa pembagi atau delivery pipe berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar, pressure regulator berfungsi untuk menjaga ketekanan bahan bakar agar tetap stabil pada pipa pembagi, voltage damper berfungsi untuk mencegah terjadinya getaran atau fluktuasi tekanan dari bahan bakar, pipa pengembali berfungsi untuk menyalurkan kelebihan tekanan bahan bakar, injektor yang berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar di ruang bakar pada tipe GDI atau pada intake manifold pada tipe MPI. Sistem induksi udara. Sistem induksi udara pada sistem EVI berfungsi untuk menyediakan udara yang diperlukan pada saat pembakaran. Sistem induksi udara pada sistem EVI terdiri dari beberapa komponen, antara lain throttle body yang terdiri dari cut-off throttle yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Airflow meter pada tipe LFV berfungsi untuk mengukur beberapa banyak udara yang masuk ke dalam intake manifold. Intake chamber berfungsi untuk meredam fluktuasi udara yang masuk. Intake manifold berfungsi sebagai saluran udara menuju ke dalam ruang bakar. Sistem kontrol elektronik. Pada sistem kontrol elektronik terdiri dari beberapa komponen, antara lain sensor-sensor ECU dan aktuator. Sensor-sensor pada sistem kontrol elektronik EVI berfungsi untuk menyensor atau mendeteksi atau mengukur kinerja dari mesin yang nantinya akan digunakan sebagai data inputan. Sensor-sensor EVI terdiri dari beberapa macam sensor, antara lain sensor WTS, sensor IATS, sensor MAP, airflow meter, dan sensor NOx, serta sensor CKP, sensor CM, dan lain-lain. ECU pada sistem EVI berfungsi sebagai otak atau pengontrol dari aktuator-aktuator. ECU akan mengontrol kinerja dari aktuator berdasarkan data yang masuk dari sensor-sensor. Sedangkan aktuator terdiri adalah sebagai pelaksana atau komponen yang bekerja dalam dikontrol oleh ECU. Contoh aktuator pada mesin EVI adalah injektor, ISC, ESA, dan lain-lain. Sekian penjelasan sistem EVI dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.